warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau menurut pembacaan ayat suci Al-Quran masih dalam suasana bulan, nada saja. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa ra'aitu lailatal mi'raj ma'uhu ahla min al-'asal wa ghalatu min as-salji wa diyaqu min al-miski wa qultu li Ibrahim qala liman hada qala Jibril liman shalla 'alaika bi rakat. Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika Mi'raj oleh Allah Subhanahu wa taala dimasukkan ke dalam surga, beliau melihat di dalam surga ada sebuah sungai yang airnya lebih manis daripada madu dan lebih sejuk daripada salju, lebih wangi daripada minyak misik. Beliau bertanya kepada Jibril alaihissalam, ya Jibril, liman hada? Qala Jibril, ya Muhammad, liman shalla 'alaika bi rajab. Amin Allahumma amin. Ini sungai Muhammad buat umatmu yang berselawat di bulan Rajab. Apabila kita berselawat di bulan Rajab, oleh Allah Subhanahu wa taala akan diberi minum. Akan tetapi saya pribadi tidak usah minum. Dapat melihat sudah alhamdulillah, tentu ada di dalam ruangan surga. Amin Allahumma amin. Diminum mereka, tak usah minum. Ternyata tidak betul di surga. Amin Allahumma amin. Mari kita bersolawat bersama-sama dengan hati yang khusyuk, yang menyambung kepada Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sholli wa sallim daiman ala Muhammad. Sholli wa sallim daiman ala Muhammad.
sedang mengaji, hukum yang belum tahu kini paham dan wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidil awwalin wal akhirin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Hadirin mukarramin, para alim ulama, para kiai, para habaib, wa khususan didikri pengasuh pondok pesantren Al-Qamar Kiai Haji Khuzaili alladzi sami'na wa ata'na, juga yang kami hormati dan kami muliakan Al-Ustaz Saiful Anwar Kiai Dr. Syaudi Abdul Razak alladzi sami'na wa ata'na, juga yang kami hormati akhirnya bila Ustaz Syuhud, juga yang kami hormati Ustaz Sayyidi, Ustaz Warisi, para santri dan santriwan, alumni yang hadir pada malam hari ini, khususnya adalah santri kelas 3 Aliyah yang dalam rangka selamatan lulusan kelas 3 di Al-Qamar yang kami hormati dan kami banggakan. Mudah-mudahan menjadi ilmu yang barokah, amin, menjadi ilmu yang bermanfaat, amin, bisa diamalkan, amin, dan bisa dibagikan kepada orang lain, amin, sehingga khususnya tidak henti-hentinya disalurkan dan disiramkan kepada Al-Ustaz Al-Maghfurah Haji Syaudi Abdul Razak, amin ya rabbal alamin, sehingga beliau di dalam kubur menjadi hamba Allah yang mendapat nikmat maghfirah hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga menjadi orang yang senang dunia dan akhirat, amin Allahumma amin. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, malam ini oleh Allah diberi nikmat sehat wal afiat, oleh Allah malam ini diberi nikmat kesempatan, diberi nikmat iman, diberi nikmat kita bersama-sama cinta senang mengikuti acara hikmah daripada menuntut ilmu. Maka dengan sebab ini, sebelum sekilas kita bacakan tentang sejarah perjalanan beliau, Haji Dr. Haji Syaudi Abdul Razak, yang intinya adanya di Kalimantan Barat khususnya, wala secapa asal usulnya, asbabun nuzulnya kalau Al-Quran ada
adalah fakirul ulum. Paham? Adalah fakirul ulum. Maka saya ikut andil di pondok pesantren Al-Qomar, berdirinya juga ikut bangga, santrinya maju, alhamdulillah, bahkan sangat berguna di mana-mana sudut-sudut masyarakat, di mana tempat-tempat desa, daerah, dan kabupaten, bahkan banyak yang di luar. Alhamdulillah, ini ikut serta, bangga dan gembira, mudah-mudahan semuanya berguna bagi bangsa dan negara. Khususnya kita khususkan selalu yang telah berpisah meninggalkan Al-Qomar, jangan lupa adalah Fatihah dan doanya kepada Al-Maghfurah ke Haji Saudi Abdul. Hal ini perlu karena dalam rangka acara selamatan perpisahan untuk kelas 3 aliyah, dan bagaimana tentu melakukan bekal masing-masing, pulang kita ke rumah masing-masing agar membawa bekal yang bisa kita ingat, yang bisa kita amalkan, yang bisa kita kenang. Sebagaimana selama kita berkumpul dengan beliau di Malaysia, ada konsep hakikat daripada beliau hidupnya, karena kita hidup bukan seperti hewan, kata beliau. Kita hidup bukan seperti hewan. Ada panduan-panduan khusus dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada panduan-panduan khusus daripada Rasulullah Muhammad SAW. Kata beliau, sering ceramah-ceramah di Malaysia Timur bersama saya. Kata beliau, selalu dipaparkan, idza kana yaumul qiyamati, idza kana yaumul qiyamati, apabila datang nanti hari kiamat, kata beliau Dr. Haji Saudi Abdul Razak sebagai hakikat hidupnya, yukta bi arba'ati nafarin inda babil jannah bi ghairi ru'yatil hisab wal adab. Setelah datang nanti hari kiamat, sudah langit digulung, bumi menjadi kubur, manusia akan dikumpulkan nanti di mahsyar. Kata beliau, kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala kalau tidak beruntung hanya sisa tulang belulangnya. Akan tetapi roh akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kata beliau, maka inilah hakikat pedoman hidup daripada beliau yang selalu ceramah bersama saya di Malaysia, bahkan yang sering dihadiri oleh menteri-menteri dalam negeri di Malaysia. Pernah dihadiri Menteri Mahathir Muhammad di Malaysia Barat, jadi hadir di Malaysia Timur. Ini barang jadi judul beliau, karena juga saya ada kitabnya yang dipegang oleh beliau. Apa kata beliau? Inilah akan didatangkan nanti di hari kiamat 4 golongan manusia digiring saking mulia dan agungnya hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk masuk surga, digiring oleh malaikat bagaikan mantan di permukaan bumi. Saking agung dan mulianya manusia menuntut ilmu, menjadi orang yang berilmu, menjadi orang yang alim dan mengamalkan ilmunya. Siapa mereka yang digiring di hadapan pintu surga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Perintahkan para malaikat agar mereka tidak memasuki surga sendirian, akan tetapi dikawal oleh malaikat-malaikat. Kata Rasulullah Muhammad SAW, yang pertama al-ilm amila bi'ilmi. Yang pertama adalah orang alim alladhi amila bi'ilmi. Ini pedoman hakikat daripada beliau. Artinya dia selaku orang alim, selaku ulama, ilmunya dikerjakan, diamalkan, bahkan menjadi ilmu yang barokah, dibagi-bagikan kepada orang-orang lain. Apabila kita punya ilmu seperti Al-Maghfurah, seperti inilah hasil dan buahnya, seperti yang telah dipaparkan oleh Ustaz Syahidi tadi. Cuma gimana ya aku? Baiklah. Bagaimana? Kau kita boleh saja, kau buat semikol saja.
Beli kita di basmalah 5 juta tidak cukup, 10 juta tidak cukup. Akan tetapi apabila ilmu tidak menjadi ilmu yang bermanfaat, akan sia-sia di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini adalah salah satu orang yang alim yang mengamalkan ilmunya akan dikirim nanti masuk surga oleh Allah. Perintahkan para malaikat Jibril, Mikail untuk mengawal mereka yang akan masuk surga. Maka dengan sebab itu, wal muradu bil alim, yang maksud dengan orang yang alim bukan orang yang pandai baca kitab, bukan orang yang banyak kitabnya. Apabila orang kaya banyak uangnya, bisa membawa kitab yang ada di toko-toko kitab. Betul. Baca. Kamu dia baca mereka suka. Dalam bagian. Aku datang video yang lama, aku tak tahu masih terjawab ini. Ingat, wal muradu bil alim ya'malu bi ilmi. Yang maksud dengan orang yang alim, orang yang mengamalkan ilmu. Maka dengan sebab itu, ingat, para santri, santriwan dan santriwati pada malam hari ini berkumpul, saya juga mengingatkan agar menjadi manusia berguna dunia akhirat dan nanti di surga dikirim oleh para malaikat untuk masuk surga. Amin ya rabbal alamin. Akan bertemu kepada guru-guru kita bersama-sama menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala lewat barokah daripada syafaat kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fa'alimun bi'ilmihi lam yakmalan mu'adzabun min qabli ummati wasan. Orang alim tidak mengamalkan ilmunya, lebih awal disiksa, dimasukkan ke dalam neraka daripada orang yang menyembah berhala. Ini bahkan ada orang yang teko. Ingat pesan kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, asbalu sholati 'ala al-munafiqin sholatul isya wa sholatul fajr. Apabila dua ini lulus menjadi orang mukmin, berat sholat kata Rasulullah bagi umatku yang munafik adalah 2 sholat isya berjamaah dan subuh berjamaah. Maka mulai dari pondok pesantren Komar sambil belajar, bangun awal pagi untuk menjalankan sholat subuh berjamaah. Salatu wassalamu alaik ya imam al-mujahidin ya Rasulullah. Apa pesantren sadar beli-beli sudah gigi dia berada. Di zaman sekarang yang banyak terjadi di masjid-masjid suara-suara yang ada gigi yang berada, berada utuh yang berada. Assalatu wassalamu alaik. Iya apa iya? Giginya ompong sudah gimana? Maka sebab musafirnya saya menjadi guru di Malaysia Timur, sebab satu saat saya salat tahajud bersama kiai dulu. Saya sholat tahajud di masjid, tapi setelah ketemu saya menjadi guru, sebelum ketemu Pak Kiai almarhum ini, satu waktu muazzinnya tidak bisa tampil, minta tolong sama saya di sudut masjid. Pakcik bisa tolong saya apa pakcik? Tolong takhir, oh kena yang berkuliah ini ke pakar takhir. Tolong di kuliah takhir murid bisa bokap. Jadi masalah rezeki itu udah jadi macam tiga kesederhanaan. Jadi gaji ini digaji di Malaysia 1.000 ringgit tukang targimnya contoh. Sekali saya targim, dengan sebab itulah saya bisa menjadi guru di Malaysia Timur. Ada sebab-sebabnya
daripada takib sholawat kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ingat, menjadi santri setelah pulang ke rumah masing-masing akan nanti menjadi muadzin di masjid untuk memimpin memberi contoh kepada masyarakat umum biar ada bukti daripada ilmu di Al-Qamar. Ini buktinya santri Al-Qamar, Al-Qamar menjadi wangi. Betul atau tidak? Betul. Ini santrinya yang bisa ujian terasa aku makin konsep aku disebut. Ini kan? Aku. Ini santrinya yang bisa ujian terasa. Nah, ini yang pertama. Ingat, ini pesan-pesan daripada temannya Al-Mawfulah Kiai Saudi. Yang kedua, al-hajj alladhi hajja bi ghairi amal fasad. Yang kedua, orang yang dikirim masuk surga orang yang haji, orang yang mempunyai haji ke Makkahul Mukarramah, akan tetapi ketika hajinya tidak melakukan hal-hal yang merusak ibadah haji. Di zaman akhir modern sekarang, orang jamaah haji kata yang sudah pengalaman sibuk dengan shopping di Mekah. Sibuk saya ibadah. Sibuk dengan shopping, mengambil gambar-gambar keindahan Makkahul Mukarramah dan Madinatul Munawwarah. Sibuknya mana? Nah, penting untuk membawa oleh-oleh bahwa dia sudah sampai ke Makkahul Mukarramah. Intinya tidak perlu haji yang mabrur, adalah haji yang betul-betul mencari ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini yang 4 golongan yang ingin masuk surga, 4 golongan hakikat kepada beliau orang Mawfulah Kiai Saudi Abdul Razak. Yang ketiga adalah orang syahid. Yang ketiga adalah orang yang mati syahid. Asy-syahidu alladzi qutila fil ma'rakah. Yang ketiga orang yang mati syahid ketika terbunuh di dalam peperangan bersama Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang keempat, asy-syahidu alladzi yatasabba malan halalan wa anfaqahu fi sabilillah. Ini yang dipegang oleh beliau Al-Mawfulah Haji Saudi Abdul Razak. Yang keempat adalah orang yang dermawan, yang akan dimasukkan surga dikirim oleh para malaikat karena saking mulia dan agungnya orang dermawan di permukaan bumi. 4 kata Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Sama-sama ada di pintu surga, akan memasuki surga. Mereka berempat sama-sama berebut untuk masuk surga. Karena berebut kata asalnya orang haji saya duluan, kata orang alim saya duluan, yang syahid orang yang dermawan saya duluan, kata orang yang mati syahid saya duluan. Allah firmankan kepada malaikat Jibril, wahai Jibril, datang mereka yang mau masuk surga, tolong dihakimi, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Malaikat Jibril mendatangi mereka yang mau masuk surga, datang kepada orang yang sudah meninggal dalam keadaan berperangan bersama Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sekarang saya diutus oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk mengadili kalian yang akan masuk surga dengan kamu belum masuk surga, semuanya akan dimasukkan ke dalam surga. Tanya kepada orang yang meninggal syahid, kenapa kau mati syahid? Saya berperang bersama Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa kau tahu? Karena saya diberitahu oleh orang alim bahwa berperang bersama Kanjeng Nabi hadiahnya surga, kata orang syahid. Kemudian bertanya kepada orang yang haji, kenapa kau masuk surga? Saya melaksanakan ibadah haji. Dari mana kau tahu tentang ilmu haji? Saya dengar daripada orang alim. Kata orang alim, al-hajjul mabrur laisa lahu jazaa'un illa jannah. Orang yang haji yang diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak ada balasan kecuali balasan surga. Ini saya dengar daripada orang alim. Tanya malaikat Jibril kepada orang yang dermawan, wahai orang yang dermawan,
Kenapa kau masuk surga? Sebab saya dermawan. Kenapa kau bisa dermawan? Saya pernah dengar ceramah daripada orang alim. Kata orang alim, orang yang dermawan akan diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, akan dimasukkan ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Kemudian malaikat Jibril menghadap Allah Subhanahu wa taala. Wahai Tuhan kami Azza wa Jalla, semuanya sama-sama benar jawabannya. Akan tetapi ketiga-tiganya menjawab daripada orang alim. Orang alim masukkan dulu kan, kata Allah Subhanahu wa taala. Kalau orang demikian ke surga, tidak usah berburu, orang alim masukkan dulu ke dalam surga. Malaikatullah Jibril alaihissalam datang kepada orang yang alim, wahai orang yang alim, saya perintah kepada Allah Subhanahu wa taala, panjenengan masuk surga dari Adam. Kata orang alim, saya tidak akan masuk surga. Ketika saya menuntut ilmu di pondok pesantren, kata orang yang alim, karena saya orang tidak mampu untuk biaya di pondok pesantren, maka saya dibantu oleh orang kaya, orang yang dermawan. Saya mohon kepada para malaikat Jibril agar matur kepada Allah Subhanahu wa taala, biar orang yang dermawan dimasukkan duluan ke dalam surga. Malaikat Jibril mendatangi Allah Subhanahu wa taala, wahai Tuhan kami Azza wa Jalla, orang yang alim menolak, wahai Tuhan kami. Dia meminta karena dia ketika menuntut ilmu Allah Subhanahu wa taala tidak mempunyai biaya, tidak mencukupi, dibantu oleh orang yang mempunyai harta kekayaan, membantu orang yang alim sehingga menjadi orang yang mempunyai ilmu yang manfaat dan barokah. Nah, beliau minta orang yang syahid, orang yang dermawan dimasukkan surga terlebih dahulu. Kata Allah Subhanahu wa taala, kalau memang demikian, ya orang yang dermawan dimasukkan surga terlebih dahulu. Ingat para santri, karena demikian jasa daripada Hadratus Syekh Al-Maghfurah Kiai Abdul Razak selalu dermawan, selalu sifatnya orang yang bersedekah, bukan hanya di Indonesia membawa, akan tetapi di Malaysia bersama saya selalu tidak putus-putusnya uang untuk bersedekah kepada orang lain. Ini pedoman hakikat daripada beliau. Alim mengerjakan ilmunya, selalu menermakan harta kekayaannya. Kalau ketemu orang lain, lebih-lebih anak-anak sekolah SD di Malaysia, di masjid-masjid selalu bersedekah. Karena banyak orang yang terlantar di Malaysia Timur ketika itu 84, ya 85, 86, 87, banyak orang yang terlantar mencari pekerjaan, informasi diuji Malaysia Timur, enak mencari usaha. Kenyataannya banyak yang umroh di masjid. Oleh beliau selalu diberikan nasi bungkus, karena ada sedekah sirri namanya tempat seperti ini. Oleh beliau diberikan nasi bungkus sampai 5 bungkus diletakkan di atas meja. Padahal sudah ada yang mintai dari bawah, orang yang sudah kelaparan. Ini. Kenapa? Sebab saya cerita lebih dahulu kepada Pak Kiai bahwa saya sebelum ketemu beliau, saya juga terlantar di Malaysia Timur bersama almarhum Kiai Ustaz Rusidi. Ini terlantar. Jadi orang dermawan ceritanya dan hakikatnya adalah dermawan itu kata Nabi Muhammad SAW, asy-syahiyyu syajaratun bil jannah wa usaluha mutadalliyatun fid dunya. Sebenarnya orang yang suka bersedekah, kata Rasulullah SAW, adalah sebuah pohon surga yang cabang-cabangnya ini menjalar ke atas dunia. Mutadalliyatun fid dunya. Intinya apabila orang yang dermawan itu adalah sebagian daripada pohon surga yang berkeliaran di permukaan bumi, yang mereka itu akan dimasukkan ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Nih. Nah sekarang, karena sejarah seperti demikian, maka perlu kita pesankan ini kepada Nabi Muhammad SAW pula untuk santri, kalau memang diperlukan sekilas
sejarah yang baru kita baca, nanti kita baca setelah yang satu ini. Setelah yang satu ini. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man arada yahfadhal ilma fa'alaihi khamsa khisalin." Barang siapa menginginkan menjadi orang yang alim, menjadi orang yang pandai baca kitab, menjadi orang yang pandai baca Al-Quran, menjadi orang yang istiqomah mengaji, kata Nabi Muhammad SAW adalah perintah, adalah anjuran dari Nabi kita Muhammad SAW adalah yang pertama sholatul lail walau raka'atain. Sembahyang malam walaupun 2 rakaat, minta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan kalah kita sama anjing. Tahu anjing? Tahu. Tertera dalam kitab anjing itu. Fil asbil kalbi asru khisalin mahmudatin yambaghi mu'min. Ada 10 sifatnya anjing yang pantas dimiliki oleh kita sebagai orang mukmin. Berarti anjing bagus. Sementara anjing najis. Kenapa anjing menjadi najis? Padahal sifatnya tertera dalam kitab ada 10 sifat anjing yang terpuji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena asal usulnya anjing orang makhluk yang bagus, yang paling baik akhlaknya, terpuji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala, akan tetapi tidak tunduk kepada gurunya. Anjing tidak tunduk patuh kepada Nabi Allah Nuh alaihissalam. Kalau sekiranya Nabi Allah Nuh tunduk kepada gurunya Nabi Allah Nuh alaihissalam, anjing tidak seperti sekarang. Bisa kita, ada seorang pasti najis. Apabila tidak hormat terhadap guru, artinya ilmunya dicampur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sifat anjing yang salah satunya la yanamu minal laili illa qalila. Anjing sifatnya terpuji kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, waktu malam tidak selalu tidur banyak, akan tetapi tidur sedikit. Hadhihi sifatul mutahajjir. Ini adalah sifatnya orang-orang yang ahli tahajud. Ada benar. Yang ahli tahajud. Anjing tidak selalu tidur. Illa qalila, tidurnya anjing sedikit. Setelah jam 1 malam, anjing menjaga majikannya. Menjaga. Siapa kita dari bawah belum pakai. Siapa? Yang kedua, penting dimiliki oleh para santri, sifat anjing yang pantas dimiliki oleh orang mukmin. La yazalu ja'ian, anjing selalu kenyang, tidak selalu makan. Ya, anjing. Berarti betul. Ada. Kalau mau jadi anjing, ikutilah sifat anjing yang terpuji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makan waktu malam sedikit, makan waktu siang sedikit. Lukmatan disebutkan dalam kitab, makanya cukup 1 suapan dia sudah tidur sekejap untuk menjaga malam. Kenapa anjing makan sedikit? Kata anjing, hadhihi min alamati solihin, ini tanda-tandanya orang soleh. Kalau orang soleh tidak selalu banyak makan, mereka mengontrol badan. Oh baik, udah kali itu kan? Udah boleh. Udah contoh boleh. Kalau kamu buat pakai itu, yang kata boleh lagi. Adalah sifatnya anjing. Melana sholatul lail harus dikerjakan bagi santri yang sedang menuntut ilmu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Waqurah, guru kita bersama yang bisa untuk belajar apabila jam 2 di Masjid Jami Kucing sudah dia menghadap Ka'bah, sholat tahajud malam sampai 8 salam. Boleh naik dia sudah kompak salam namanya hubungan baik buat. Nah sebab itulah karena sudah janji Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan meleset janji Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan laka 'asa
menghadap Allah Subhanahu wa taala, Allah janjikan kepada mereka akan ditempatkan di tempat yang terpuji, artinya di surga Allah Subhanahu wa taala. Saya yakin beliau karena mulai di Malaysia dalam keadaan susah, bukan mempunyai santri yang banyak seperti ini, belum mempunyai tanggung jawab yang besar, sudah menjadi orang yang takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya pendampingnya berapa tahun di Malaysia, tahu bahwa beliau adalah orang yang disiplin, beliau adalah orang yang takwa, beliau adalah orang yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala, beliau adalah yang dermawan, suka bersedekah kepada orang lain, suka hanya membantu orang-orang yang tidak mampu. Sedangkan beliau di Malaysia kan ada kelebihan doa yang dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dia bisa membantu orang lain mengobati orang lain. Saya asistennya, bisnya punya panas kali bulan. Bisa kan boleh ijazah ya. Malah bulan. Ini ada teko aku. Kami dia nak orang tunai. Apabila yang diobati orang tidak mampu, bagaimanapun tidak akan menerima saliman daripada mereka. Sering nih kan, dari perjalanan dari Kucing sampai ke 15.000, waktu 17 jemput untuk mengobati orang sakit tubuh. Amal selalu membantu orang lain, menyenangkan orang lain. Mari kita bersama-sama mengikuti jejak perjalanan guru-guru kita seperti ini agar dikenang hidupnya sampai meninggalnya dikenang orang yang baik. Amin Allahumma amin. Yang kedua kata Rasulullah Muhammad SAW adalah at-taqwa fi sirri wal aliyah. Menjadi santri agar mendapat ilmu yang manfaat dan barokah, maka menjadi orang yang takwa fi sirri wal aliyah, pada waktu sama dan waktu yang terang. Ada manusia takwa kepada Allah, tidak ada manusia takwa bukan karena dia semua wujud dan lain sebagainya, tetap kita ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau tadi malam jam 2 kita bangun untuk mengambil wudu, nggak boleh. Ada orang begitu boleh ya. Justru sepi dalam keadaan sunyi untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala yang bisa mengalirkan air mata untuk minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, biar singkat, biar tidak terlalu lama waktunya. Yang ketiga, santri agar mendapat ilmu yang manfaat dan barokah, ayyakula litaqwa la lisyahwah. Makanya sedikit sebagai santri bukan karena nafsu. Makanya sedikit hanya untuk ditambah untuk kuat ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala agar rekaman tetap normal, tetap aktif. Mulainya pakai rekaman butuh. Kalau ada butuh rekaman. Apabila sudah rusak rekaman, bocor radiator, pasti ya. Rasa boleh aku udah tahu, tak boleh sekali Nabi, kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Terus yang pertama, terus yang akan 5, yang keempat, bahwa berwudu harus mempunyai wudu, menyucikan diri kita, karena kita harus dicas kita, dibersihkan, disucikan, muka kita dicuci, dibersihkan, tangan kita dicuci, terus rambut kita dicuci, terus telinga kita basuh. Dalam doa menyuci, mengusap telinga ada doanya. Allahumma ja'alni minal mustami'un al-qawla wa yattabi'una ahsanahu. Ya Allah, jadikanlah telinga kami orang yang mendengar dan mengikuti apa yang telah didengar, apa yang diajarkan oleh guru-guru kita. Jokowi jual. Ingat, biar di apa yang dengar masuknya ke dalam, tidak keluar pada telinga yang sebelah kiri. Ini aturan kepada menuntut ilmu Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir adalah asyawab.
sewa. Terkenal kalau kanjeng Nabi Muhammad SAW sewa, kalau kita jangan menggunakan sewa oleh sikat gigi menggunakan Pepsodent. Ini disunahkan oleh kanjeng Nabi Muhammad SAW baca Quran, baca kitab, menuntut ilmu, sekolah dan sebagainya harus bau mulutnya wangi. Malaikat yang menyatat kopi dan api biar tidak lari. Justru daripada ini tidak akan resiko daripada Nabi Muhammad SAW. Ini pesan-pesan daripada saya sebagai teman yang mampu laki-laki yang berasa, ya mudah-mudahan menjadi ilmu dan yang manfaat dan barokah. Untuk sekilas sejarah tentu kalau kita bacakan ini bacaan ulang, buat santri-santri akan berpisah akan pulang ke rumah masing-masing, bahwa ada sebuah sejarah dari Baqir Ulum, teman akrabnya di Indonesia sampai di Malaysia sampai ke Indonesia, bahkan sampai mendirikan pondok pesantren Al-Qomar di Kuala Sejapa pada tahun 8 akhir di Kuala Sejapa. Pertama-tama saya bertemu dengan Kiai pada tanggal 27 bulan ceramah Isra Mi'raj di Masjid Jami Kucing. Saya berada di Batu 7. Setelah karena saya juga dapat undangan, saya hadir di Masjid Jami Kucing. Yang ceramah dalam undangan itu waktu itu Kiai Saudi Abdul Razak BA. Diterima Masjid BA pada waktu itu. Saya hadir juga di Masjid Jami, dia hadir juga Menteri dari Mahmud. Akan tetapi ceramahnya ada yang lepas landas bahasa Madura. Nah, saya pikir pasti dia berdua. Nah ini saya tunggu setelah selesai ceramah mau naik mobil sedan putih, karena di Indonesia kalau jadi guru ada supir khusus, ada tempat khusus, ya ada di pengawalnya khusus. Ini kalau di Indonesia bukan di Indonesia lah ceramah selama tadi. Nah, jadi di Malaysia dulu pakai Saudi Air juga saya naik kendaraannya. Iya. Bahkan saya sendiri yang mengingat keadaan saya orang yang tidak, yang orang miskin, orang tidak mampu, saya menangis dalam mobil dari Indonesia sampai semua orang. Kemudian saya tarik orang. Ya, apa dan ini? Saking males. Bahwa manusia ini adalah ya tidak akan meleset. Jadi Allah Subhanahu wa taala yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Muja orang yang punya ilmu Allah Subhanahu wa taala. Coba orang yang punya ajaran, yang punya ilmu, orang yang alim, orang yang digunakan dan dipakai oleh masyarakat, apabila ada acara memotong sapi. Coba setelah dibersihkan sampai keisi dalamnya hati sapi, jadi rugi. Ini jangan dimana-mana kan. Ini untuk Pak Kiai, untuk Kiai, untuk orang Islam haji. Mungkin tak tahu nanti tukang tanah murid jauh beri lagi. Beri cantik kotor, beri esen itu kedua jadi beri cantik terus kita kantornya. Dapat jual nanti tak semangat ngaji dengan Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai di SMA untuk pesantren, kalau bisa tingkatkan sampai S3. Nah, kalau bisa sampai ke Maluku, dengan izin Allah Subhanahu wa taala akan menjadi orang yang punya ilmu yang diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala, yang habib bukan siapa-siapa, akan tetapi adalah orang tuanya dan dirinya sendiri. Disebut barokah pula ini adalah santrinya Al-Qomar. Nah, bahwa orang yang menuntut ilmu akan menjadi orang yang mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Setelah demikian saya ketemu dengan Pak Kiai Saudi Abdul Razak di hadapan Masjid Jami Kucing. Saya mengambil salam. Assalamualaikum Pak Kiai.
terus matur ya. Dan belum matur begini. Atau motor sampai kayak sudah. Bilang sudah berapa sama kurang? Pakai. Itu pagi udah betul. Oh itu dia. Dan apa ya? Ada bulan kasih pada lagi kayak baca dengan ini kan kata orang selalu format orang langsung tidak salah itu tetap karena langsung disenap oleh udah apa yang mau berdiri apa yang musuhan kan ya kalau udah musuhan mereka udah banyak orang masuk dalam saya aduh betul pada nikah pada awal ini baru mobil saya ada di waktu baru tujuh ya nah mereka alamat selengkap nanti pada malam ntar gue kita ada pak ya itu yang kasih lebih sedikit buat bapak gue ini bapak kepala desa bapak kontaknya ya tahu teknologi bapak sampai kayak keluarga kita sampai keluarga ini nama ketemu nanti tugas-tugasnya siap saya tanggung jawab untuk dikembalikan hari apa hari ini buat Senin Selasa nanti Salim ini ngajar ini kan apa saya di kendaraan siap kaza. Nah ini kata beliau, kan? Kenapa? Selalu orang dermawan, memang kalau kayak di Saudi terasa, memang selalu orang dermawan minimal ini kan. Tak seperti kulubang sambian, aku boleh dengan ini selalu bisa selalu memulai penuh. Saya rasa tak mantu dia dengan Indonesia. Saya rasa tak mantu aku dan nikah mendampingi Malaysia sampai kau buku dari Malaysia sampai boleh banyak saya mantu nikah. Kiai Saudi Arabia. Nanti lagi cari dari Malaysia di laki sana nama boleh ini cari lagi ya makin ini jadi ulama di Papua dan kemudian bisa sampai bukti oleh kita gula asisten saya minta boleh yang ini jadi mau jadi langsung fokus ke dia mungkin gue cari alasan dari alasannya macam di mana apa lagi kemana saya panggil makan makanan panggil gue makan makanan saya tahu dia katanya atau lagi sesarung sesuatu dia terakhir dia itu beli masa aku dah ada hotel berapa gimana ini nah kemudian dia nah ini kan kepada wali-wali santri pada salah satu kalau kawin anak saya langsung saya akan haji bersama saya ke rumah kita oleh sakit sokina poteran dua kita di Malaysia di bulan koordinator kailan di kumpul dari kemudian udah kita waktu di Malaysia kemudian kaya apa yang kita tahu dan ikut sedekah mungkin itu komunitas saya mana dari Malaysia nanti paspor mana ada sedekah sekolah lagi ini lagi tidak kali orang nyaman komitmen kalau siapa orang sekolah bagaimanapun tidak terkawin di luar negeri karena dipesan oleh sekolah berkumpul selama 1 tahun lebih bercerita panjang ingin tahu Pontianak gimana Pontianak namanya kira dia Pontianak sampai Pontianak dulu berapa sore Pontianak kita mau berbanyak mereka ini ngobrolnya dan kemudian kita sangat gaya mampu mereka yang jalan negara teror kalau itu beberapa anak-anak kalau ambil mereka bengok banget kita dong bengok boleh ngobrol kasar di bidangnya dengan ceramah hebat ngobrol ini ini mereka Malaysia ini oleh bulan ini oleh bulan ini mana kontrak boleh sebelum lagi kita di tugas boleh ngajar dia sebelum kita makin Malaysia pembela boleh tuh disacara ala pembangunan boleh sendiri sehari pakai pakoi boleh sendiri pakai pakoi itu juga soal di kan jadi ilmu wajah ini mantap kayak orang ini kepada saya paling notis ya tapi senalan alhamdulillah ya berokan ilmu bisa ujar sampai pakai pesta bisa gitu lah jadi yang paling aneh saya di Malaysia bersama Kiai waktu itu kan sebelum bersama Kiai saya di tes lulus di Masjid Jami
dites dulu kemudian ditanya ijazah. Nah ini yang buat hal. Maka mas sekolah itu sampai kalau ijazah cukup takut. Pemerintah tak kira tahu yang sampai ke paper ada yang nanti ijazah ada apa tuh Indonesia pakai ada ijazah. Kalau ijazahnya disebut berarti Islam. Aduh bingung. Saya menjawab ijazah lupa di Indonesia. Atau dong diambil biaya yang paling untuk 500 ringgit yang tercover besar, mereka 500 untuk paling ini, mereka lumayan dulu nih. Tapi belum aku mengajar pula mereka akhirnya menehai guru di Indonesia, bisa ekonomi dia ya Allah, mencontoh menehai guru di Indonesia, mereka kayak hai, dia bakakan kalau boleh pakai kita berhaji. Yang kita tidak muhajir alwi bahasa lalu terbuat materi ya terbuat ijazah tadi nama ijazah mu'alim sendiri pernah sampai setelah saya ustaz saya kasih di seluruh lagi saya belum tetap saya kira kalau mereka itu boleh balik ijazah mu'alim sendiri berangkat Malaysia boleh diterima mungkinnya ada ijazah bukan di ijazah mu'alim juga maka boleh pun jadi nyaman ilmu kita dan kasih Allah Subhanahu Wa Taala mulai jadi ilmu yang baik hari ini. Nah jadi ingat setelah video di Pontianak ramai maka 1 minggu di Pontianak dibawa di rumah saya kemudian kembali lagi ke Malaysia. Nah kita ke Malaysia karena sekaligus turun ke Pontianak membeli barang untuk datang ke Malaysia, beli di Pontianak, berangkat lagi ke Malaysia lewat Singkawang sedikit. Jadi kalau ingin tahu ujungnya jalan ke Malaysia lewat sedikit, barulah perjalanan 1 hari 1 malam ke Pak Pondok Jeli. Ada Panmunga Ahotan, ada lagi. Dibilang 45 menit perbatasan. Sedikit berbatas sedikit Indonesia sedikit 45 menit, nah itu sudah Malaysia. Saya kantor PC di baju maka PC tak ada. Nah itu ada di Malaysia. Setelah demikian usaha dan barang-barang dijual total bersama Pak Kiai merancang pulang ke Indonesia untuk melaksanakan perkawinan. Juga saya masih waktu itu belum kawin, Pak Kiai juga belum, sama-sama tunangan dengan saya dengan dia istri saya. Karena mau kawin lagi kami saya tak ada. Oke. Dan jadwal atau hitungan waktu dan hari saya patuh kepada Pak Kiai. Kira-kira Pak Kiai tanggal berapa dan hari apa, bulan apa. Kata Pak Kiai nanti bulan Rajab tanggal 2 saya di Pamekasan tanggal 2 hari Senin juga sampai tanggal 2 hari Senin bulan Rajab. Oh iya Pak Kiai sama-sama. Nah, ini kan Abi di sekitar boleh betul boleh. Ini kata jadi Pak Kiai itu boleh. Nah itu ke pasar mungkin di aturan lupa atau jalan lain. Nah boleh-boleh mau ada boleh-boleh boleh cuma itu boleh lah ini beri dan orang boleh lah aku kan pun tahu sampai boleh kalau boleh ini air bisa tangan bukti nah macam-macam bayang bukan kan selesai oke kalau beres teknik makanya paspor itu berangkat. Nah tapi kata-katanya setelah akhir teknik nikah untuk akan merancang untuk buat pondok pesantren di Kuala Angkoma. Nikah pada ini di Kuala Angkoma. Kayak gitu. Nikah. Dan yang menikah lillahi ta'ala memang kira pokoknya. Saking banyak oleh itu. Tahun ini saya sama koloi berikutnya itu kita ada kira abu. Obat dari kamu yang kini saya ada lagi berbagai sini kita lagi boleh bangga buat kita hati. Memang gimana kalau kita tapi itu karena pendirian pondok pesantren tadi ya
ikut ada yang bulan kata apa sebab boleh di Malaysia boleh boleh sukses mereka sama dengan bulan rencana kalau kita balik ke Malaysia pun ada dari sama satu dia waktu makanya orang ke Malaysia mereka alhamdulillah sukses karena mereka sekali waktu cetok siapa ibu ini kuliah 500 di teknologi nanti obat memang banyak akan pelak yang kita sudah cinta yang kedua Allah Subhanahu Wa Taala berjalan sehingga terjadi nikah depan itu langsung cuma sekejap langsung coba nikah langsung mau nikah rajina nikah selama Joko niki 3 bulan dan 4 bulan langsung arancang untuk pesantren Al-Qomah dalam sedikit berarti komandan udah tahu kita Joko nikah mereka nikah sejarah perjalanan untuk pesantren Al-Qomah sehingga selama daripada tahun 85 bersama saya di Malaysia Timur Kuching perjuangan bukan hanya mencari nafkah atau mencari pekerjaan kontrak dan lain sebagainya akan tapi dalam perjuangan agama selalu ceramah di mana-mana juga saya juga ada tempat khusus dan beliau ada tempat asrama khusus akhirnya kumpul bersama akan tapi tetap satu tujuan meninggikan agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan demikian sekitar sejarah yang harus kita sampaikan kesan-kesan bermanfaat dan barokah amin ya rabbal alamin. Kurangnya daripada saya Fatul Qulu ihdinas siratal mustaqim. Ini mungkin ya di Pondok Pesantren Al-Qomah kedua kalinya tentang sejarah perjalanan beliau atau Syekh Dr. K.H. Saud Abdul Razak di Al-Qomah. Mudah-mudahan beliau diterima Allah Subhanahu Wa Taala segala amalnya dunia akhirat dan dinikmatkan diberi ampunan hidayah oleh Allah Subhanahu Wa Taala ditempatkan di tempat yang baik oleh Allah Subhanahu Wa Taala senang dunia akhirat amin dan keluarganya sebagai dipasang oleh Allah Subhanahu Wa Taala sudah mengemban kewajiban tugas melaksanakan tugas pondok pesantren Al-Qomah. Mudah-mudahan bukan makin turun akan makin berkembang dan maju dengan barokah daripada Nabi Muhammad SAW. Amin. Nah demikian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Begitulah mau'idah beserta motivator dan perjuangan guru dan kita almarhum Dr. Kiai Haji Ahmad Saud Abdul Razak, kekasih hati yang kehadirannya membawa nuansa jingga dan penuh kehidupan penuh warna. Semoga kita sekalian dapat berkahnya. Amin amin ya rabbal alamin. Memasuki acara kelima.